Permisi Bapak, kami dari kampus Universitas Esa Unggul, izin mewawancarai Bapak terkait ideologi. Saya dengan Hamka, kemudian di sini ada rekan saya, Ali. Saya Ali. Namanya Ibu Ana. Ya, dari dosen mana? Dari dosen farmasi Universitas Esa Unggul. Saya Bapak Asep Zainuddin ya. Dengan Bapak Suwardi. Tapi nggak pakai Suryaningrat ya, enggak ya? Sesungguhnya Pancasila itu dasar ya, dasar negara yang kita semua akui ya, yang kita gunakan, yang berisi juga nilai-nilai cara hidup bersama seperti gotong royong, kemudian cara menghargai orang lain dan lain sebagainya. Jadi dasarnya itu pandangan hidup itu Indonesia itu ada 5, ya kan, 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan andal, persyaratan perwakilan. Kemudian yang kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan landasan maupun dasar pandangan hidup daripada bangsa Indonesia, merupakan dasar negara. Itulah namanya ideologi Pancasila. Sejarah pribadi, kalau ideologi Pancasila itu pertama kita kan berketuhanan. Ibu mempunyai percaya sama Tuhan, mengesahkan Tuhan. Terus kedua berkeadilan sosial, berarti kita hidup secara sosial di masyarakat. Terus yang ketiga persatuan Indonesia, kita melakukan persatuan kepada semua pihak. Dan selanjutnya itu sama juga ini berkaitan dengan profesi. Jadi profesi misalnya ibu membagi ilmu ibu kepada mahasiswa, kemudian bagaimana mempersatukan mereka dalam ilmu-ilmu yang diberikan oleh ibu itu supaya bisa diterapkan dalam kehidupan mereka itu seperti apa. Ideologi yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, yang yaknya nilai-nilai yang mengajarkan tentang keluhuran budi pekerti, kemudian kebersamaan, persatuan yang kita jadikan pegangan atau dipedomani oleh bangsa negara Indonesia. Bukan ideologi yang lain. Ideologi itu kan berarti suatu dasar atau suatu sistem gagasan ya biasanya. Itu yang menjadi suatu landasan buat kita, buat kehidupan sehari-hari. Seperti saya nih berjualan, nah itu juga harus berlandaskan ideologi Pancasila. Nilai Pancasila yang paling terlihat ya, ataupun yang sering kami aplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari itu banyak, utamanya di nilai gotong royong. Karena dari segi kemanusiaan, kemudian karena kami juga selalu bekerja sama dengan teman-teman di lapangan sebagai tim dan menolong masyarakat tanpa melihat latar belakang mereka. Kalau kaitan dengan kepolisian, terutama kepolisian yang saat ini kami bertugas sebagai Harkaptipmas, yaitu memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Semuanya mencakup 5 dasar Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita juga selalu kan menyampaikan kepada seluruh warga bahwa kita adalah Tuhan, ya kan, Tuhan satu Maha Esa. Terus juga kemanusiaan, kita harus mempunyai rasa kemanusiaan sama manusia. Terus yang ketiga, terutama yang ketiga, ya kan, yang paling utama itu yang ketiga, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Bagaimana caranya bahwa seluruh bangsa Indonesia yang saat ini ya kan beraneka ragam suku bangsa, apalagi tinggal di Tangerang ya, penduduknya heterogen, sukunya berbeda, agama yang berbeda, tapi tetap satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian kerakyatan dipimpin oleh kebiasaan dan perwakilan pun sama, ya kan. Sila keempat itu mencakup, ya kan, termasuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi yang paling itu adalah ya nomor 3 ya, persatuan Indonesia. Dalam pekerjaan profesi saya sebagai dosen, yang paling banyak terlihat adalah bagaimana ibu memberikan pendidikan yang berkeadilan bagi semua mahasiswa gitu. Jadi bagaimana ibu bisa mentransfer ilmu kepada mahasiswa secara adil. Kembali kepada satu saya selaku kepala KUA atau mungkin background kita dalam Kementerian Agama, salah satunya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kembali kepada keyakinan kita sebagai muslim, kita harus meyakini dengan sudah keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa itu kan tidak. Ya, itu tadi yang divisualisasikan dengan melakukan salat yang 5 waktu itu dalam sehari semalam. Yang berikutnya atau mungkin tadi satuan Indonesia gitu. Karena kita ini kerja dalam satu tim gitu. Dalam kantor itu nggak artinya kerja sendiri saja gitu. Saya nggak akan bisa sukses atau mungkin pelaksana pekerjaan yang saya emban ini tanpa juga ada dukungan atau mungkin transfer dari kawan-kawan saya atau mungkin staf saya gitu. Akhirnya kita bekerja sama di sana gitu. Dari namanya sampai jet itu kita lakukan. Itulah cerminan dari mungkin pengamalan daripada sila yang itu persatuan Indonesia. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan berjualan nih. Ya, itu kejujuran itu berarti ke nilai moral. Karena apa? Karena kalau moral kita nggak bagus nih, secara otomatis kita ada niatan yang nggak baik dong. Seperti saya kan jualan beras nih, ya kan, jualan telur. Kalau beras kan berarti dari kiloan sama literan kan gitu. Kalau moral saya jelek, ya kan, nggak bagus, otomatis saya bakal bohongin konsumen dong, ya kan. Literannya saya kurangi, timbangannya saya kurangi. Jadi saya rasa itu yang setiap hari itu yang lebih dominan dalam kehidupan saya sehari-hari saya, karena saya sebagai pedagang. Di Indonesia sendiri sebenarnya landasan utamanya adalah Pancasila. Walaupun memang di Indonesia ini ada beberapa yang melahirkan ideologi lain. Seperti contohnya ideologi liberalisme atau sosialisme. Yang saya tahu liberalisme lebih menekankan kebebasan individu. Kemudian juga ada ideologi yang mengajak masyarakat bangsa Indonesia untuk berpaling. Artinya beberapa memiliki ideologi sendiri untuk menguatkan individu atau kelompoknya sendiri. Kalau di Indonesia itu yang menjadi landasan dasar, ya kan, pandangan hidup itu di Indonesia itu adalah Pancasila. Ketika orang tidak mengakui landasan dasar Pancasila, berarti orang tersebut bukan sebagai warga negara Indonesia. Ya kan, kalau liberalisme itu bukan negara Indonesia, itu ada negara di luar, ya kan, yang tidak berketuhanan, ya kan, nah itulah tidak berpandangan
dasar negara Pancasila. Jadi yang pasti di Indonesia hanya satu, dasar negara adalah Pancasila. Jadi tidak ada lain selain itu. Kebetulan Ibu diberi kesempatan untuk bisa melakukan pendidikan atau menempuh pendidikan di luar negeri, yang artinya mereka memiliki sistem ideologi yang berbeda dengan kita, dan dari sana Ibu banyak belajar bahwa ternyata pendidikan ideologi Pancasila bisa dibandingkan dengan ideologi mereka itu seperti apa, kekurangan dan kelebihannya bagaimana gitu. Jadi bisa dipelajari dan bisa dipahami bahwa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ideologi tersebut. Tahu tentang Pancasila, berarti kita juga tahu tentang perbedaan. Jadi dari saya katakan bahwasanya kalau kita punya keyakinan atau mungkin suatu pandangan hidup, ya ada fenomena sosial bukan mungkin dari kehidupan yang harus kita timbangin, kita pedomanin gitu. Kalau kita kembali ke pengertian liberal, ya liberal bebas gitu. Jadi mungkin pengertiannya ideologi yang mungkin mengadopsi berbagai paham-paham yang ada di dunia ini. Ya kalau ternyata liberal mungkin kayak negara barat, ya kalau sosialis itu mungkin kayak negara Eropa sana, ya, mungkin diwakili oleh Soviet dan mungkin negara Balkan sana gitu. Ya yang mungkin ideologinya berbasis ateis gitu ya, tanpa agama. Liberalisme, sosialisme, sering dengar juga sih. Kalau menurut saya sih ideologi liberalisme sama sosialisme gitu ya. Enggak jadi suatu masalah juga kalau kita punya dasar yang bagus sebenarnya kan gitu. Tapi saya kurang paham juga sih tentang masalah liberalisme, sosialisme gitu kan. Intinya bagaimana kita memanage diri kita untuk lebih bagus, lebih baik, ya kan, tidak melenceng dari hakikat kita sebagai manusia, ya kan, sebagai warga negara Indonesia. Kalau saya sebagai kepala rumah tangga, nah itu intinya jangan melenceng dari situ. Perbedaannya sungguh sangat terlihat jelas bahwa ideologi Pancasila ini lebih seimbang, tidak terlalu menekankan kebebasan pribadi atau kelompok, tapi juga kebersamaan, lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, kita tahu di Indonesia sendiri memiliki beragam suku dan budaya serta agama. Maka dari itu Indonesia membutuhkan ideologi yang sangat bisa menyatukan dari berbagai macam suku budaya dan agama. Landasan dasar negara kita itu kan Pancasila. Kalau ideologi selain Pancasila itu yang tadi bukan berfokus ya, mengacu kepada paham. Nah, paham itu liberalisme, komunisme, itu tidak berideologi dan juga tidak berdasar pada landasan Pancasila itu ya. Kalau secara paling sederhana bahwa ideologi yang Pancasila itu nomor satunya kan Tuhan. Jadi mengisahkan Tuhan. Di ideologi yang lain Ibu tidak melihat itu aja yang paling sederhana. Pancasila tadi mungkin dinilainya karena diambil dari nilai luhur dan sederhana, pemroyong gitu ya. Kemudian juga lebih jelas, kemudian tidak mengintimidasi. Kalau mungkin kayak ideologi kita di sosialis atau mungkin komunis, ya memang sifat bersama, cuma kadang suka mengintimidasi. Kalau ideologi Pancasila itu mencakup keseluruhan, itu semuanya lengkap ya. Karena kalau ideologi Pancasila itu ada dari ketuhanan, kemanusiaan yang adil beradab, ya kan, kayak semacam pokoknya untuk semua kehidupan itu semuanya lengkap ada di Pancasila. Kalau untuk di ideologi yang lain itu mungkin tidak ada selengkap seperti ideologi Pancasila. Karena Indonesia mempunyai masyarakat yang beragam, jadi lebih butuh ideologi yang bisa menyatukan karena menekankan persatuan dan saling menghormati, terutama sesama umat beragama. Jadi gini, para pejuang ya sebelum merebut, kemudian perebut, membela dan pertahankan negara, semuanya itu diawali pada tahun 1908, 1928 itu ya kan, Budi Utomo, Sutomo itu menyatakan bahwa kita itu harus bersatu. Nah, bersatu itu mulailah rasa persatuan Indonesia. Tanpa adanya rasa persatuan dan tidak adanya Pancasila, dari mulai ketuhanan Indonesia, kemanusiaan yang beradab atau Indonesia itu tidak akan tercapai, tidak akan merdeka. Pertama karena kita itu dari Bapak Soekarno ya, Bapak ideologis bangsa kita itu menerapkan bahwa yang paling utama itu adalah Pancasila yang harus dipegang, dan itu mencakup semua unsur-unsur yang memang diperlukan oleh bangsa Indonesia, dari mulai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan memang layak untuk rakyat Indonesia. Kita menyerap aspirasi dari masyarakat gitu ya. Jadi yang cocok apa nih ya? Meskipun juga para paling pada itu awalnya dulu tadi kayak Agus Salim atau mungkin tokoh Islam masuknya pokoknya mereka mendirikan Indonesia ini sebagai negara berbasiskan agama, negara Islam gitu ya. Sampai sekarang ya, ideologi Pancasila itu terbukti hanya tetap lestari dan masih cocok untuk kita lestarikan, kita pegang, kita pedomani sebagai ideologi kita di sini dalam bernegara dan berbangsa gitu. Sangat cocoknya apa? Karena negara kita negara beragama ya, bukan negara agama ya, tapi negara beragama. Karena apa? Di kita itu ada berbagai macam agama kan yang diakui oleh negara. Terus yang kedua, di negara kita itu berbagai macam suku. Ya kan? Makanya ideologi Pancasila itu sangat tepat diterapkan di Indonesia. Itu juga Pancasila itu menjadi suatu dasar bersatu, ya kan? Karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu. Dan saya cocok lah untuk di Indonesia ini.